Selalu salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersama saya Pendeta Elin Joshua Sintona. Hari ini kita akan belajar dalam mimbar Kidung untuk membahas bahan khotbah dalam minggu 6 setelah Trinitatis tanggal 19 Juli 2020, diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 17 dengan tema penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara berikut khotbah kita hari ini. Hari Raya Pondok Daun haruslah engkau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil penggirikan dan tempat pemerasan, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setiap tahun orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar mengenai satu perayaan dalam tradisi umat perjanjian lama atau umat Israel, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Saudara-saudaraku, Hari Raya Pondok Daun sering disebut dalam bahasa Ibrani sebagai Hari Raya Sukkot, berasal dari kata sukkah yang artinya pondok, atau sering juga disebut dengan Hari Raya Tabernakel. Saudara-saudara, Hari Raya ini adalah hari raya ucapan syukur atas hasil panen kepada Allah, dan dirayakan sekali setahun dan selama 7 hari. Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkah atau Sukkot sekaligus mengenang 2 hal dalam sejarah umat Allah itu, yaitu hari keluarnya bangsa itu dari perbudakan Mesir atau Pesak, dan hari pengembaraan menuju tanah Kanaan. Bagaimana Allah mengambil bangsa ini dari bangsa budak yang diperbudak oleh Mesir menjadi bangsa yang besar dan menjadi tuan. Dan karena itu dalam merayakan Hari Pondok Daun ini atau Hari Tabernakel ini, seluruh umat Israel yang berserak di seluruh dunia berkumpul di Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan, dan tidak boleh datang ke Bait Allah dengan tangan kosong. Selama 7 hari perayaan itu, maka bangsa itu mendirikan pondok-pondok di sekitaran Bait Allah di Yerusalem dari daun-daun palen, untuk mengenang bagaimana dulu mereka adalah bangsa yang nomaden atau bangsa yang berpindah-pindah hingga menjadi bangsa yang menetap. Saudara-saudara, sesuai dengan tema minggu kita hari ini adalah penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Jika kita bertanya dalam hidup kita, mengapa saya harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Maka jawabannya adalah karena kita tahu bahwa apa yang ada kepada kita itu karena berkat atau apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan sekaligus kenapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Untuk sebagai proklamasi iman yang menyatakan bahwa Allah jauh lebih besar daripada harta benda yang kita miliki. Karena apa yang saudara persembahkan itu menyatakan dia kurang berguna dan tidak begitu penting dalam hidup Anda, karena itu Anda persembahkan. Oleh karena itu, jika Anda tidak mampu mempersembahkan harta benda Anda, maka tentu saja sama saja Anda mengatakan bahwa harta benda Allah Anda itu lebih besar daripada Allah itu sendiri. Ketika Anda tidak bisa mempersembahkan tenaga dan pikiran Anda untuk Tuhan, maka sama saja Anda mengatakan bahwa tenaga Anda, pikiran Anda jauh lebih penting bagi Anda daripada Allah Anda sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, belajar daripada tradisi perayaan Pondok Daun atau perayaan Sukkot,
Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sama seperti bangsa Israel yang dimulai dari nol, tapi Allah bawa dan angkat menjadi satu bangsa yang besar. Coba renungkan saudara-saudaraku, mulai dari saudara lahir dari rahim para ibu. Apakah kita memiliki sesuatu? Apakah kita memiliki kekayaan? Maka sama saja dalam sejarah Israel, kita bermula dari nol. Tapi seiring dengan pertumbuhan saudara, seiring dengan pertumbuhan kembang kita, Allah memberkati kita. Akhirnya saudara punya perusahaan, saudara punya uang, saudara punya harta, saudara punya pangkat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua itu karena hasil usaha saudara sendiri atau karena penyertaan Tuhan? Jika saudara berkata semua apa yang ada pada saudara karena adalah hasil usaha saudara, maka sah-sah saja saudara tidak beri persembahan kepada Tuhan. Tapi jika saudara mengaku bahwa apa yang ada pada saudara adalah hasil dari bagian penyertaan Tuhan, maka sepatutnya saudara memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, hari raya Pondok Daun sekaligus hari raya mengucapkan syukur bagi umat Allah atas berkat yang mereka terima melalui hasil panen mereka. Itu menerangkan ada saat-saat tertentu di mana kita harus memberi secara luar biasa kepada Allah. Nah, ini semangat memberi ini dalam peribadatan itu yang semakin tergerus dalam kehidupan bergereja kita. Nah, saya mau perhatikan dan mau menjelaskan sesuatu kepada saudara-saudara. Sering sekali kita tidak ada bedanya ketika kita menerima berkat atau kita tidak menerima berkat dalam memberikan persembahan kepada Allah melalui peribadatan di gereja. Sering sekali persembahan kita pada bulan muda, waktu kita menerima hasil gaji, dan persembahan kita pada bulan tua sama saja, tidak ada bedanya. Bahkan yang lebih riskannya, persembahan kita mau lebih kecil pada waktu bulan muda dibanding bulan tua. Dan kalau kita perhatikan, jangan panen, persembahan pada waktu panen dan persembahan pada waktu menabur sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, Tuhan mau katakan begini, jangan berbohong dengan berkat-berkat yang telah engkau terima kepada Tuhan. Jujurlah, jika Tuhan berikan berkat besar bagimu, maka mengucap syukurlah, berikanlah apa yang Tuhan pertama berikan kepadamu dengan besar, agar dengan itu Allah dipermuliakan. Ada janji yang disampaikan Tuhan yang patut kita renungkan dan sekaligus yang menjadi pertimbangan kita supaya kita harus hati-hati. Janji itu adalah apa? Tuhan berkata, jika engkau memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan dalam peribadatanmu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu, maka di dalam ayat 14 dikatakan, dalam memberikan persembahan itu engkau harus bersukaria. Dan anak-anakmu, perempuan dan laki-laki harus bersukaria. Bahkan setiap orang di dalam rumahmu harus bersukaria. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan bersungut-sungut memberi persembahan. Apa yang sudah saudara berikan, jangan bersungut-sungut. Dan Tuhan mau, itu juga harus kau ajarkan kepada anak-anak, baik laki-laki, baik perempuan, atau siapa saja yang ada di dalam rumahmu. Tidak boleh bersungut-sungut dalam memberikan persembahan. Karena wajah Tuhan akan menentang orang yang bersungut-sungut. Karena itu mari berikan senyum yang terbaik kepada Allah dalam memberikan persembahan ini. Jangan cerita-ceritakan tentang apa yang sudah kau berikan, tapi biarlah imanmu yang bercerita kepada Allah tentang apa yang telah kau berikan kebaikannya, agar dengan itu Allah melihat dan memandang itu baik. Dan dikatakan, jika engkau melakukan itu, aku yang akan memilih tempat bagimu, kata Tuhan, dan aku akan memberkati hasil tanammu dan memberkati usahamu, sehingga engkau sungguh-sungguh dapat bersukaria. Nah, mari kita bertanya dengan, apakah hidupmu sudah sungguh-sungguh bersukaria dengan segala harta bendamu? Apakah hidupmu sudah sungguh-sungguh bersukaria dengan segala pangkat dan jabatanmu? Maka jawabannya belum tentu. Karena sukaria yang sejati itu hanya datang dan berasal dari Allah. Hari ini Allah berjanji, jika engkau tidak mengkorupsikan berkat-berkat Tuhan yang telah engkau terima, jika engkau jujur tentang berkat-berkat Tuhan yang engkau terima, maka hal itu akan membuat engkau berlipat ganda dalam segala hal. Dalam segala hal hasil tanammu, dalam segala hal hasil usahamu. Dan engkau akan benar-benar bisa menikmati apa yang ada padamu. Allah akan menjauhkan segala sakit penyakit daripada tubuhmu ketika engkau sampai pada puncak kejayaan. Coba bayangkan, engkau dibiarkan Allah sampai pada puncak kejayaan. Tetapi pada puncak itu,
Allah memberikan sakit penyakit menyerang tubuh. Apakah harta benda itu berguna? Sama sekali tidak berguna. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata kepada umatnya dan sekarang berkata kepada kita, tetapi masing-masing harus datang kepada Allah dengan membawa persembahan sekedar sesuai dengan berkat yang diberikannya kepadanya, dan jangan datang membawa dengan tangan hampa. Firman Tuhan jelas berkata, jangan datang beribadah kepada Allah dengan membawa tangan hampa. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak pernah tidak memberkati orang. Terlepas apakah berkat itu kecil atau besar dalam setiap orang itu berbeda-beda. Tapi siapakah di antara kita yang berani berkata bahwa Allah tidak memberkati kita dalam tiap hari? Karena itu jangan berbohong, jangan gunakan dalil kemiskinanmu, jangan gunakan dalil kesusahanmu, jangan gunakan dalil situasi agar engkau bisa mengkorupsi berkat-berkat Tuhan yang telah engkau terima. Berilah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Karena itu, jika engkau menyembah Allahmu di dalam baiknya, jangan datang dengan tangan hampa, agar Allah juga tidak membiarkan engkau pulang dari baiknya dengan tangan hampa. Beri ucapan syukurmu kepada Allah sebagai proklamasi iman bahwa Allah itu nomor satu bagi kita, dan yang lainnya seperti harta benda dan uang adalah nomor dua bagi kita. Karena engkau itu kau berani memberikan harta benda itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.